perempuannya makin sedikit banget dan mahal pula. Solusinya ya cari gadis dari negara lain. Jangan malah nontonin konten-konten istri Indonesia di TikTok sini, penuh kepalsuan. Cowok ini bilang kayak gini, cewek Indo itu gampang dibodoh-bodohin. Hi everyone, I'm Sulkim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Oh iya teman-teman, kita mutualan yuk. Kita saling follow Instagram. Instagram aku adalah @sulkim. Nanti kalian bisa follow, ntar aku follow back. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang topik yang cukup ramai diperbincangkan selama beberapa hari terakhir, yakni tentang Gege Hunter. Aku yakin kalian pasti udah pada tahu dong tentang Oppa Hunter. Nah, kalau Gege Hunter itu ditujukan kepada orang-orang yang memburu, yang memburu cowok-cowok Cina, yang mana dikarenakan mereka juga ingin memiliki pasangan yang berasal dari Cina. Ada loh yang sampai ikut dalam pesanan perkawinan. Lantas gimana nih cerita selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, mungkin ada dari kalian yang pengen wajahnya itu gak mudah keriput, intinya pengen kelihatan awet muda gitu. Maybe kalian bisa coba retinol. Cobanya dari sekarang ya teman-teman. Yang aku pakai sendiri adalah Night Moisturizer dari Wardah. Ini yang Renew You ya guys ya. Ini dia ya, teksturnya lembut, harum banget, mudah meresap, dan keesokan harinya itu wajah kayak kerasa seger gitu, kayak cerah gitu. Buat kalian juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung ya cek tag produk aku. Thank you so much. Dan sekarang kita lanjut ya guys ke topik pembahasannya. By the way, disclaimer, video ini dibuat bukan untuk merendahkan cowok Cina, dan kita nggak bilang semua cowok Cina seperti itu. Tapi video ini dibuat supaya para wanita-wanita Indonesia itu berhati-hati dengan perjodohan Cina. Karena nggak sedikit loh wanita-wanita Indonesia yang menjadi korban dengan perjodohan ini. Untuk lebih jelasnya langsung aja aku bacain seperti apa postingan dari Kak Novi. Nah di sini Kak Novi itu membuat sebuah postingan supaya para wanita-wanita Indonesia itu berhati-hati dengan perjodohan Cina atau pesanan perkawinan. Dan postingannya Kak Novi menjelaskan dulu seperti ini. Zaman dulu Cina itu punya kebijakan satu keluarga cuma boleh satu anak. Tentu saja mereka memilih anak laki-laki karena cuma anak laki-laki yang bisa nerusin marga keluarga, dan nanti kalau nikah ya tetap tinggal dengan keluarga, enggak seperti anak perempuan yang harus ikut keluarga suami. Karena itu sekarang populasi laki-laki banyak sekali dibandingkan dengan perempuan. Karena wanita di China itu populasinya sedikit, so buat menikah itu jadi barang mahal. Para wanita single itu meminta mahar yang sangat tinggi, sekitar 300 juta ke atas, dan harus punya mobil, rumah, emas. Itu sebagai syarat ya untuk menikah. Jadi bagi keluarga cowok yang kaya apalagi berpendidikan tentu bisa menikahi gadis-gadis ini. Nah ayo loh, bagi rakyat biasa seperti petani, buruh yang gak punya uang sangat banyak, itu mau nikahin siapa? Perempuannya makin sedikit banget dan mahal pula. Solusinya ya cari gadis dari negara lain. Jadi kebanyakan dari mereka akan mencari gadis Indonesia, Vietnam, Filipina, ya gadis-gadis Asia Tenggara. Jadi cewek-cewek Indonesia jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu ya. Jangan berpikir orang Cina itu kebanyakan berbisnis. Mereka bos-bos yang kaya yang bisa merubah hidup lebih baik. Bos yang kaya-kaya nggak akan cari cewek luar negeri yang nggak bisa bahasa Mandarin. Buat apa mereka menikah kalau nggak bisa berkomunikasi dengan istrinya kan? Benar juga sih. Mungkin kalau si cowoknya bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya bisa masuk akal lah gitu ya. Tapi kalau nggak bisa berkomunikasi sama sekali karena ceweknya ini nggak bisa Mandarin, atau cowoknya juga nggak bisa bahasa kita atau nggak bisa bahasa Inggris minimal, terus gimana nanti hubungan ke depannya? Lanjut, yang kaya dan berpendidikan tentu akan cari wanita yang berpendidikan juga, punya bibit bebet bobotnya dari keluarga yang jelas juga. Mereka akan mencari pasangan yang bisa mendampingi dan membantunya jadi lebih baik, bukannya cari gadis biasa luar negeri yang nggak bisa berbahasa Mandarin. Jadi gimana nih cara cowok keluarga biasa bisa dapat gadis luar negeri? Mereka nggak bisa bahasanya dan nggak mengerti aturan negara tujuan. So peluang inilah yang dilihat beberapa orang untuk dijadikan bisnis agar bisa mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu jadi makelar perjodohan. Jadi kalian gadis-gadis Indonesia hati-hati banget ya kalau ada yang niat mau jodohin atau ngenalin dengan cowok Cina. Bisa jadi nih kamu korban perdagangan orang. So kurang lebih begini cara bisnis makelar ini. Makelar ini pinter, tahu orang Indonesia tidak minta mahar atau maharnya sedikit aja, tapi dia minta ke cowok Cina misal 250 juta.
Nah bagi cowok Cina ini termasuk murah banget loh. Gak perlu siapin mobil, rumah, emas, dan lain-lain. Makelar ini juga akan kasih sedikit nih ke pihak wanita, sekitar 20-30 juta. Sisanya mereka yang ambil. Kalau tanya saya, kenapa saya bisa tahu? Ya sekitar 6 tahun lalu, saya pernah kerja sama pengacara di pengadilan menangani kasus ini. Setelah wanita Indonesia berhasil menikah dan dibawa tinggal di Cina, selesai sudah transaksinya. Bagi yang dapat pria baik, bersyukurlah. Bagi yang dapat pria kurang baik, banyaklah berdoa. Biasanya kita orang Indonesia begitu sampai di Cina pasti nggak akan betah. Makanannya berbeda, cuacanya kalau dingin sekali sampai bisa buat bibir, tangan, kulit berdarah. Kalau panas-panas banget seperti terpanggang, dan masih banyak perbedaan lainnya. Udah ngerasa nggak betah, suami nggak peka, komunikasi susah. Jadi banyak wanita Indonesia yang kabur setelah menikah. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian ini, banyak pria Cina yang mengunci istrinya di rumah, tidak diberi uang agar tidak bisa kabur. Pikirannya adalah, istri ini aku beli loh dengan uang yang tidak sedikit, dia harus bisa melahirkan anakku dulu. Please be smart ya girls, jangan sampai kamu yang menderita, tapi malah menguntungkan para makelar. Kamu ini bukan barang yang bisa dijual beli. Alright, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Kak Novi ini teman-teman. Dan ini bukan hanya dari Kak Novi saja loh, pemerintah kita juga sudah menyoroti loh tentang kasus ini. Nah, berdasarkan info yang aku dapatkan dari Kementerian Agama.go.id, dalam kurun waktu 2012 sampai 2019 saja ya teman-teman, sejumlah praktik pengantin pesanan itu terjadi di negara Tiongkok. Disinyalir praktik tersebut merupakan modus baru dalam tindak pidana perdagangan orang yang korbannya itu banyak dari kalangan perempuan Indonesia. Dan apa yang tertulis di artikel Kementerian Agama ini juga kurang lebih sama seperti yang sudah diungkapkan oleh Kak Novi tadi, sama persis teman-teman. Dimana di artikelnya Kemenak itu juga disebutkan bahwa nantinya ya si pelaku itu atau makelarnya mungkin ya itu akan ngebawa wanita-wanita Indonesia ke China untuk dikawinkan atau dinikahkan dengan cowok-cowok sana. Dan pelakunya ini disebutkan melakukan pemalsuan terhadap dokumen seperti biodata, surat nikah, surat keterangan lajang, dan surat izin nikah dari orang tua. Banyak wanita-wanita Indonesia bersedia ke China karena dijanjikan akan memperoleh hidup yang bahagia dan juga sejahtera. Namun sayang nih teman-teman, tidak semua seperti itu. Tidak semua mendapatkan apa yang dijanjikan tadi. Setelah mereka dibawa ke China lalu dinikahkan, beberapa dari mereka justru menghadapi hal yang jauh dari bayangan mereka, di mana beberapa dari mereka dinikahkan dengan laki-laki yang hidupnya pas-pasan dan bahkan banyak yang pekerja kasar. Dan tidak itu saja, gaji suaminya juga disebut tidak cukup untuk membiayai hidup keluarga. Dan pada akhirnya si istri pun dipaksa untuk ikut mencari nafkah, mengerjakan apa saja teman-teman, sekalipun yang haram, seperti bekerja di klub malam dan bisnis seks. Dan guys, untuk mencegah kejadian serupa, yakni terjadinya praktik pengantin pesanan, Kementerian Agama melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah di Dijen Bimas Islam siap bekerjasama dengan instansi terkait. Adapun kerjasama yang akan dilakukan nantinya dalam bentuk kegiatan kampanye penyadaran publik yang diinisiasi oleh Kemlu, dibantu oleh Dijen Bimas Islam, Kemenak serta Dijen Kemdagri. Di sisi lain, meskipun Kak Novi memiliki niat yang baik nih guys untuk menyampaikan hal tersebut, beberapa memberikan reaksi yang pro kontra terhadap apa yang disampaikannya. Hingga akhirnya ada akun Chris GG Hunter yang juga terus speak up. Chris sendiri itu mengajak semua orang untuk lebih realistis bahwa enggak semua cowok Cina cakep, kaya, dan tajir. Memang ada yang seperti itu, kaya, cakep, tajir, melintir ada. Namun tidak semua seperti itu. Dan kurang lebih sama seperti yang diungkapkan oleh Kak Novi, Chris itu mengatakan bahwa rata-rata, nggak semua ya guys, tapi rata-rata cowok Cina yang mencari cewek di luar negaranya itu adalah karena nggak laku di negaranya. Sebab kriteria dari cewek-cewek sana yang nyari pasangan tuh tinggi banget. Lebih lanjut, dia menceritakan seperti ini. Wah, keren banget dia pamerin ke teman punya cowok Cina. Tapi lo sadar gak sih, kenapa cowok Cina itu mau sama kalian? Satu alasan gampang banget. Ya karena mereka di negara mereka sendiri gak laku dan mereka lebih milih cari negara luar dibandingkan negara sendiri. Soalnya kalau di negara Cina itu banyak banget cewek-cewek yang jauh lebih pintar, lebih cantik, lebih educated, dan sikapnya lebih bagus dibandingkan kalian gitu. Gue ngomong sesuai fakta. Ya kalau misalnya mau bukti gue bisa bikin nanti video terbarunya. Dengan alasan itu makanya mereka
ya mungkin berpikir kayak ya udah yang penting punya cewek aja dan punya keluarga di tempat lain juga gak apa-apa, setidaknya bisa bahagia sama, maksudnya bisa punya keluarga sendiri dan bisa bahagia, gak usah mikirin yang jauh-jauh gitu, ngerti gak? Realistis aja yuk. Sebenarnya nggak semua cowok Cina itu baik, ganteng, kaya, ya. Sebenarnya nggak semuanya, cuman sebagiannya aja. Ya mungkin kalian lihat di TikTok banyak yang kayak cowoknya royal gitu kan, transfer ke ceweknya duit banyak gitu, terus disamperin gitu, terus setia gitu. Ya emang ada, cuman nggak banyak. Di video sebelumnya kan gue pernah ngejelasin kan. Dan di video sebelumnya gue cuma kasih tahu kalau misalnya rata-rata cowok Cina itu nyari cewek Indo karena mereka gak laku di negara mereka. Ya karena cewek Cina itu susah didapatin. Ya selera mereka itu tinggi-tinggi gitu, ngerti gak sih? Soalnya ya pasti beda dong. Dari secara sumber daya manusia aja udah jelas kelihatan beda jauh dibandingkan Indo dan Cina gitu, ngerti gak? Jadi ya kalian stop ngebanding-bandingin di video komentar sebelumnya gitu. Sekian, terima kasih. Dan guys, video dari Chris ini juga telah ditanggapi oleh Kak Novi, di mana di caption videonya Kak Novi mengatakan, kita ngomong fakta bukan iri. Cobalah kalian effort sedikit, pantau akun-akun Toyin, suami Cina yang beristrikan cewek Indo. Baca isi komentarnya, gak bisa baca, translate, jangan males. Toh hasilnya buat kalian sendiri juga, supaya lebih berhati-hati lagi memilih pasangan, biar gak menyesal kehidupan setelah menikah. Menikah itu waktunya panjang seumur hidup, kalau salah pilih ya resiko ditanggung sendiri. Dan dalam video itu, Kak Novi mengatakan seperti ini. Mereka di negara mereka sendiri gak laku. Tuh kan ada yang speak up lagi, pada nggak percaya sih dikasih tahu ya nih ya. Kalau kalian masih nggak percaya ya, daripada kalian sibuk pembelaan sana sini, kalian carilah sendiri faktanya di lapangan itu seperti apa ya. Kalian nggak tahu caranya gimana? Sini saya ajarin. Kalian install aja Douyin ya. Di sana banyak sekali suami-suami China yang beristrikan orang Indonesia itu buat konten live juga ya. Terus cowok-cowok China yang sama juga pengen cari istri Indonesia itu juga banyak yang nanya di situ. Ya kalian bisa cek komentarnya. Misalnya kayak gini, 40 tahun masih bisa dapat nggak ya? Ya pokoknya kalian cek aja komentarnya di situ ya. Cowok model spek seperti apa sih yang berkomentar di situ? Terus mau tahu keadaan istri-istri Indonesia setelah menikah ke China itu seperti apa sih? Bahagia atau enggak? Cek juga komentar-komentarnya di Douyin suami-suami China ini. Misalnya kayak gini ya, istriku sering nangis-nangis lah, nggak betah lah, pengen kabur lah gitu ya. Pokoknya komentar itu pasti banyak suami-suami yang curhat ya. Beberapa ada mertuanya malahan yang curhat, yang ngomong menantunya orang Indonesia itu begini. Cobalah kalian ngintip-ngintip di akun-akun suami China itu ya. Jangan malah nontonin konten-konten istri Indonesia di TikTok sini, penuh kepalsuan. Di sisi lain, Chris juga membuat video lain di mana dia menceritakan tentang kasus di mana beberapa cewek Indonesia menjadi korban ketika diminta untuk nge-pub ataupun video call yang tidak biasa, tanda kutip. Lebih lanjut, Chris menceritakan seperti ini. Jangan skip video ini dulu kalau misalnya kalian tidak pengen jadi korban selanjutnya. Jadi kan tadi ada yang DM gua nih, katanya dia ditawarin sama cowok Cina itu kayak kalian tahu kan aplikasi buat cari temen gitu, cari temen Cina lah ibaratnya. Nah, terus si Cocin ini nawarin dia kayak VIP gitu, VIP premium aplikasinya gitu, dengan satu syarat, mereka itu harus kayak kirim pap gini. Nah, habis itu belum sampai situ juga, mereka juga harus kayak video call gitu. Nah, jadi kalau misalnya mereka gak mau ya mereka gak dapat. Tapi bodohnya nih, banyak cewek-cewek Indo yang ketipu. Dan sejauh ini korbannya udah ada 3 dari 5 cewek ya. Dan si cowok ini bilang kayak gini, cewek Indo itu gampang dibodoh-bodohin gitu. Apa aja,
Kalau misalnya udah sold duit, mereka pasti mau gitu. Jadi ya gue cuman di sini kasih tahu dulu kalian supaya kalian tidak jadi korban selanjutnya ya. Tuh teman-teman dengerin, jangan sampai ya kalian juga mau melakukan apapun yang diinginkan oleh mereka, apalagi sampai video call seperti itu. Jangan sampai teman-teman. Well, intinya adalah seperti yang aku tangkap nih dari statementnya Chris ataupun Kanovi, itu sebenarnya cuma satu ya. Mereka itu cuma pengen supaya kalian tuh lebih hati-hati lagi, lebih selektif lagi dalam memilih pasangan, apalagi pasangan dari luar. Ya bener, kita semua pada tahu guys, dimanapun itu, di negara manapun pasti ada orang jahat sama orang baiknya. Nggak semua orang Cina seperti itu, ya bener banget. But apa salahnya untuk lebih berhati-hati lagi dan juga lebih selektif lagi guys dalam memilih pasangan orang luar gitu. Dan jangan pernah gitu ikut dalam yang namanya makelar-makelar perjodohan ini. Mereka dapat untung, kalian dapat ininya. Ya kalau kalian dapat pasangan yang baik, kalau enggak gimana? Udah jatuh ketimpa tangga pula jadinya. Mau pulang ke Indonesia juga susah. Katanya tadi ada yang sampai dikurung, nggak dikasih duit. Nah lo gimana? Mau jadi gelandangan di negara orang? So mari berhati-hati guys. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusul Kim pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Oh ya, buat teman-teman yang nanya hair care rutin aku apa, sebenarnya nggak ada yang nanya juga sih. Tapi seandainya kalau teman-teman memiliki permasalahan rambut yang sama kayak aku, misal rambutnya itu rontok, kusem, kering, kusut, susah diatur, atau bahkan kasar, cobain ya guys ini. Tahap pertama yang aku lakukan itu adalah pakai minyak kemiri dari Putri. Ini tuh ya guys, dapat membuat rambut jadi terlihat hitam bercahaya dan juga membuatnya tetap sehat. Cara pakainya mudah banget, tinggal aplikasikan ke kulit kepala kalian, terus diamin 1-2 jam sebelum keramas. Habis itu baru deh keramas. Untuk shampoo sendiri aku pakai shampoo Sari Ayu yang Freezy Hair Natural Shampoo. Ini cocok banget buat yang rambutnya kusut, susah diatur, ngembang, kasar, kusem. Sementara untuk conditioner aku pakai Miranda Smoothing and Anti Freezing juga. Yang buat aku suka sama conditioner ini adalah selain membantu untuk membuat rambut jadi halus dan juga berkilau, ini tuh juga dapat melembabkan, menutrisi rambut yang rusak, mengurangi kerontokan rambut, dan memperkuat batang rambut. Komplit banget kan guys. Terus aku setelah keramas pakai tonik. Kalau tonik aku pakai toniknya Putri. Ini tuh varian ginseng supaya rambut itu kuat, nggak mudah rontok. So far setelah aku pakai ngefek sih guys, rambut rontok itu berkurang. Makanya aku repurchase lagi. Ini adalah botol kedua. Dan ini harganya sebesar ini nggak sampai 40.000 loh guys. Seterjangkau itu harganya. Dan mau kalian yang juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku. Thank you so much.